Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya dan jangan lupa please klik subscribe. Karena jika kalian klik subscribe, itu akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like, thank you ya beb. Nah buat kalian jangan lupa setiap hari menjaga kesehatan ya beb ya. Karena kesehatan tuh sangat penting gitu ya. Soalnya gini ya beb ya, kalau kita nggak sehat, mau makan enak aja pun nggak selera gitu ya, mau apa-apain juga nggak selera. Nah jadi kalau bisa kita tetap menjaga kesehatan setiap hari. Jadi jangan lupa kalian itu minum air putih yang cukup, yang banyak gitu beb ya, jangan sampai kurang. Karena jika kalian sampai kurang minum air putih setiap hari, itu dampaknya efek kedepannya akan banyak penyakit di tubuh kalian ya beb ya. Itu penyakit serius biasanya yang kurang-kurang minum itu. Nah jangan lupa makan sayur yang banyak, berolahraga itu wajib juga beb, seminggu sekali itu udah cukup, dan berjemur di pagi hari ya beb ya. Nah jadi hari ini sesuai dengan konten saya akan share 5 habitat yang bikin kita makin bodoh. Nah kira-kira yang kelima itu apa aja ya? Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah yang pertama itu revenge bedtime procrastination. Nah maksudnya itu seperti ini ya beb ya. Udah jam tidur tuh, udah waktunya jam tidur, nah tetapi dia menunda jam tidurnya. Nah jadi dia menunda tidurnya itu demi mungkin dia nonton TV, atau dia bermain game, atau mungkin dia bisa kumpul, ada temannya ke rumah sampai larut malam, dia layani temannya datang ke rumah, ya kumpul-kumpul kayak gitu ya, dan yang lain-lain. Karena seharian rasanya kerja terus, jadi balas dendam untuk santai sebelum tidur. Nah yang kedua itu multitasking. Nah apa ini maksud dengan multitasking itu seperti apa? Multitasking itu bukan semakin produktif, tapi justru kebalikannya dari produktif. Otak kita itu hanya bisa fokus kepada satu high intensity dalam satu waktu. Nah ketiga itu keseringan cek HP. Jadi arti keseringan cek HP itu maksudnya tuh gini ya beb ya, nanti ada notifikasi pesan dari grup. Nah biasanya tuh beb ya, kalau kita di HP itu pasti grup yang ada di HP kita itu lebih dari 2, itu pasti beb. Nggak ada grup itu hanya satu di grup ya. Nah yang sudah-sudah itu beb, kalau seperti saya ini kan udah dewasa ya, nah itu di HP itu beb biasanya ada grup yang grup SMP, grup SMA, grup kuliah gitu kan, bahkan ada grup SD gitu. Nah jadi minimal mungkin bisa beberapa grup, belum lagi nanti misalnya, nah yang udah nikah pasti udah punya anak dan udah sekolah kan. Nah biasanya anak yang sekolah baik SD, SMP, SMA, nah itu mereka juga punya grup. Nah biasanya para orang tua akan dimasuki grup sekolah anak-anak. Nah bayangkan ya beb ya, dalam satu HP itu grupnya itu ada 5 atau lebih. Nah itu pasti setiap hari akan bunyi pesannya akan masuk ke HP. Belum lagi teman yang WA atau sekedar kalian nengok medsos, FB, Instagram atau yang lain-lain. Nah sering kalian keseringan cek yang seperti itu beb, kurang lebih seperti itu ya. Jadi notifikasi handphone itu adalah musuh terbesar untuk fokus kita dalam sehari-hari tentunya. Kalau mau dibiarin terus, tidak akan ada habisnya.
sekali ngecek bisa berjam-jam. Nah itu memang kenyataan ya Beb ya, memang kenyataan. Saya pribadi nih ya, terkadang gini ya Beb ya, udah ngecek HP gitu, kadang bunyi grup dari sekolah anak gitu kan, belum bunyi dari notifikasi grup sekolah, SMP, SMA, yang lain-lain kan. Nanti setelah saya cek itu, nah saya beralih ke FB lagi. Nah FB tentu kita scroll gitu kan. Nah setelah selesai ke FB, nah biasanya saya lari ke bukan Twitter ya Beb ya, ke TikTok. Nah biasanya saya setiap hari itu memang scroll TikTok, karena di TikTok itu Beb ya semua bisa kita lihat ya, terutama berita-berita masa kini gitu, berita apa yang up to date gitu kan. Nah itu kita cepat sekali mendapatkan berita di TikTok. Jadi kurang lebih seperti itu Beb. Kalau udah pegang HP itu ya memang berjam-jam Beb ya, pokoknya lupa. Terkadang ya kita emak-emak ini kan, kalau disambil masak gitu misalnya, kalau dia lupa masak sambil pegang HP, main HP, nah itu bisa gosong masakannya Beb. Banyak terjadi pada wanita seperti itu Beb ya, karena terlalu terlena memegang HP, jadi lupa akan segalanya ya Beb ya. Jadi kalau bisa jangan seperti itu. Nah yang keempat itu kebanyakan makan minum yang mengandung gula. Kebanyakan makan dan minum yang manis yang kita nikmati itu mengandung high fructose corn, sirup yang punya banyak dampak buruk untuk kesehatan kita. Nah itu nggak baik ya Beb ya, karena zaman sekarang loh Beb ya, zaman sekarang itu nama penyakitnya itu canggih-canggih banget Beb. Nah maka dari itu Beb ya, selagi kalian masih muda, kalian harus menjaga pola makan kalian, terutama konsumsi gula Beb ya. Jadi kita mengkonsumsi gula itu jangan berlebihan. Kalau kalian mau buat teh atau kopi, nah kalau bisa gulanya itu jangan terlalu manis, jangan manis banget Beb, karena itu berbahaya. Memang saat kalian masih muda dampaknya itu belum nampak, tetapi nanti seiring berjalannya waktu, semakin kalian bertambah umurnya, maka penyakit itu akan bermunculan ya Beb ya. Jadi pandailah menjaga kesehatan dari sekarang walaupun kalian masih muda. Oke. Nah yang kelima itu langsung cek handphone di saat kalian bangun tidur. Nah ayo, siapa yang di sini punya kebiasaan seperti itu? Kalau saya anggap nih Beb ya, kalau saya pikir hampir rata-rata orang saat dia bangun tidur pasti dia megang HP-nya dulu, jangan cek HP-nya dulu, pasti kayak gitu, iya kan? Karena kebanyakan saya lihat seperti itu Beb, sangat sedikit punya kebiasaan yang bangun HP langsung tegak, langsung mengerjakan pekerjaan rumah gitu kan. Itu jarang Beb, pasti rata-rata gitu, hampir kebanyakan bangun tidur langsung pegang HP dan cek HP. Itu kebiasaan zaman now gitu Beb ya, baik pria dan wanita. Jadi otak kita itu akan kaget kalau dibanjiri notifikasi. Ketika bangun, blue light dari handphone bisa juga meningkatkan kortisol tentunya. Jadi kortisol itu hormon stres. Itu kebiasaan seperti itu di pagi hari ya Beb ya. Jadi kalau bisa coba hilangkan kebiasaan di pagi hari yang seperti itu, karena itu juga nggak baik ya Beb ya buat tubuh kita dan kesehatan kita. Nah itu tadi saya mengenai 5 habitat yang bikin kita makin bodoh. Nah semoga kalian paham ya Beb ya. Nah yang mau subscribe, please klik subscribe, karena jika kalian klik subscribe itu akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you ya Beb.